Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jonah Ahmad Fauji. Pada kali ini kita akan belajar tentang NAT ya teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar tentang teori NAT, persiapan topologi NAT, konfigurasi IP address, konfigurasi static routing, konfigurasi NAT dinamik, mengamati paket NAT, konsep NAT statik versus dinamik, dan yang terakhir itu konfigurasi NAT ya teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk teori NAT-nya ya teman-teman. Nah, definisinya itu NAT merupakan salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan ya teman-teman. NAT memungkinkan suatu jaringan dengan IP atau internet protokol yang bersifat private IP belum terintegrasi di jaringan internet untuk mengakses jalur internet. Hal ini berarti suatu alamat IP dapat mengakses internet dengan menggunakan IP private atau bukan menggunakan IP publik ya teman-teman. NAT biasanya dibenamkan dalam sebuah router. NAT juga sering digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan dua jaringan yang berbeda dan mentransferkan atau menerjemahkan IP private dalam jaringan internal ke dalam jaringan yang legal network sehingga memiliki hak untuk melakukan akses data dalam sebuah jaringan. Intinya NAT itu merubah IP private itu menjadi IP publik ya teman-teman. Nah, terusnya itu ada jenis NAT teman-teman. Nah, di sini ada jenis NAT itu full connect NAT atau one to one NAT. Nah, jenis ini jenis paling terbuka ya teman-teman. Nah, sesuai ini di sini semua koneksi dari dalam keluar diterjemahkan ke satu alamat IP publik dan satu port tetap. Paket dari host manapun di luar bisa masuk ke alamat publik itu tanpa alasan. Nah, aturannya siapapun atau host manapun dari internet bisa mengirim data balik ke perangkat kamu melalui jalur tersebut tanpa perlu kalian hubungi terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada restricted connect ya teman-teman. Ini lebih aman daripada full con. NAT hanya menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internal, tapi portnya boleh berbeda. Nah, ini itu contohnya perangkat luar hanya bisa mengirim data ke kalian jika kalian pernah mengirim data ke alamat IP mereka ya teman-teman. Nah, contohnya ada port destination connect ya teman-teman. Nah, sama seperti SNCon, tapi NAT juga membatasi nomor port sumber luar. NAT hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu yang sebelumnya dihubungi ya teman-teman. Nah, ini misalkan data hanya boleh masuk ya teman-teman jika berasal dari IP yang sama dan port yang sama dengan tujuan yang pernah kalian hubungi sebelumnya ya teman-teman. Terus selanjutnya ada systematic NAT ya teman-teman. Nah, ini adalah jenis NAT yang paling ketat dan paling umum di jaringan kantor atau ISP, teman-teman. Setiap koneksi ke tujuan berbeda atau IP port luar berbeda akan memakai port publik yang berbeda. Jadi tidak ada port tetap, setiap arah punya pesanan sendiri. Nah, contohnya setiap kali kalian menghubungi tujuan yang berbeda, router akan membuat pintu atau mapping yang baru dan unik. Meskipun perangkat internalnya sama, IP publik atau port yang terlihat dari luar akan berubah-ubah tergantung kemana kamu mengirimkan datanya ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk pembahasan teori NAT. Ubah dari banyaknya host alamat publik ke satu alamatnya private. Nah, untuk selanjutnya itu ada type NAT ya teman-teman. Nah, di sini ada NAT type static. Nah, NAT static menggunakan tabel routing yang tetap atau lokasi transmisi alamat IP ditetapkan sesuai dengan alamat asal atau source ke alamat tujuan atau destination. Sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran data dalam suatu alamat IP. Bila translasi alamat IP-nya belum didaftarkan dalam tabel NAT, NAT static terjadi ketika sebuah alamat lokal atau insight dipetakan ke sebuah alamat global atau internet atau OC ya teman-teman. Alamat lokal dan global dipetakan satu lawan satu secara statik. Nah, NAT secara statik akan melakukan quest atau pengambilan dan pengiriman paket data sesuai dengan aturan yang telah ditabelkan dalam sebuah NAT, teman-teman. Nah, di sini ada type NAT dinamis. Nah, NAT dengan type dinamis menggunakan logika balancing atau menggunakan logika pengaturan beban, yang dimana dalam tabelnya sendiri telah ditanamkan logika kemungkinan dan pecahannya. NAT dengan type dinamis pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu NAT system pool dan NAT system overload. Nah, di sini ada NAT system pool. NAT dengan sistem pool atau kelompok menggunakan sebuah tabel jaringan dengan logika dinamis, yang dimana
Logika yang ditanamkan dalam NAT tersebut pada umumnya merupakan logika Fiji, atau jika lambang yang nilai transisinya belum pasti dalam sistem pool suatu request, belum tentu akan melewati jaringan yang sama bila melakukan request yang sama untuk kedua kalinya. Translasi dinamik terjadi ketika router NAT diset untuk memahami alamat lokal yang harus ditranslasikan dan kelompok atau pool alamat global yang akan digunakan untuk terhubung ke internet. NAT dengan sistem pool biasanya sering dimanfaatkan untuk melakukan balancing atau penyimbangan beban pada jaringan. Nah, untuk saja itu NAT dengan sistem overloading. Nah, NAT dengan sistem overloading menggunakan logika request atau permintaan dari banyak klien atau banyak alamat dioperkan atau diberikan ke suatu alamat IP distribusi. Sejumlah IP lokal atau internet dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global atau outset. Sejumlah IP lokal atau internet dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global dan outset. Nah, hal ini sangat menghemat penggunaan alokasi IP dari SP. Sharing atau pemakaian bersama satu alamat IP ini menggunakan metode port multiplexing atau perubahan port paket backbone ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk pembahasan teori NAT. Nah, untuk selanjutnya kita akan persiapan topologi NAT, teman-teman. Di sini saya sudah siapkan untuk topologi NAT-nya. Nah, misalkan dalam sebuah NAT kita tahu tentang IP publik dan IP private-nya, teman-teman. Yang dimana IP publik merupakan IP yang sudah didaftarkan di dalam jaringan internet. Jadi kalau kita menggunakan IP publik, eh, jadi jika kita menggunakan IP publik, otomatis kita bisa mendapatkan internet dan kita bisa ping ya teman-teman. Nah, tapi jika kita menggunakan IP private, kita tidak akan bisa mengakses ke server atau tidak mendapatkan internet. Nah, di sini ada server ya teman-teman, pusat dari data manage jaringan yang dikelola oleh internet, yaitu internet dihasilkan oleh ISP ya teman-teman. Nah, dan kita akan mengakses ke Google ya teman-teman. Jadi kita simulasikan untuk router ini Google yang dimana kita sebagai IP private dapat mengakses Google ya teman-teman. Bagaimana caranya? Kita akan pakai NAT ya teman-teman. Jadi kita akan mentranslatekan IP private ke IP publik ya teman-teman. Nah, terus kita akan coba konfigurasi IP address-nya. Nah, di sini untuk IP address-nya sudah saya iniin ya teman-teman, tinggal kita tambah-tambahkan saja. Di sini saya konfigurasi server dulu ke desktop IP. Nah, untuk IP-nya itu 172.16.23.1/24 ya teman-teman. Nah, 255. Dan untuk gateway-nya itu kita titik 2 ya teman-teman. Sudah. Nah, sudah gini kita akan konfigurasi di Google ya teman-teman. Kita masuk ke Google, kita ke CLI, jadi kita kita N, oke, kita kasih hostname dulu misalkan biar mudah, Google, maaf, Google. Ya, di sini kita masuk ke interface FA 0/0 ya teman-teman. Maaf, interface G00 ya teman-teman. G00 no shutdown. Lalu kita kasih IP address itu 172.16.23.2, lalu masukkan masnya 255.255.252. Kalau sudah enter, maaf 255.0 ya teman-teman, ini pakai slash 24. Kalau sudah kita enter, sekarang kita masuk ke interface G01 ya teman-teman. Nah, di sini kita no shutdown. Di sini kita tambahkan IP address-nya yaitu 10.10.10.1 255.255.255.252. Nah, kalau sudah enter. Nah, kalau sudah gini kita akan konfigurasi di ISP-nya teman-teman. CLI channel n, oke, kita kasih masukan dulu misalkan ISP. Nah, di sini kita masuk ke interface G0/0 no shutdown. Dia tambahkan IP address-nya 10.10.10.2, lalu masukkan masnya 252.
Kita enter. Oh maaf, D nya terlalu kebanyakan ya teman-teman. Kita hapus 1, kita enter. Nah di sini kita exit, kita masuk ke interface G0/1. Oke, kita no down, lalu kita tambahkan IP address. Untuk IP nya itu 11.11.11.1. Masukkan masnya 252, enter, exit. Nah di sini kalau kita sudah mengkonfigurasi di router SP nya. Sekarang kita masuk ke kliennya teman-teman. CLI, enter, and oke, kita kasih hostname dulu, misalkan klien. Nah di sini kita masuk ke interface G0/0, masuk down, kita kasih IP address 11.11.11.2, lalu masukkan masnya 252. Sudah, kita exit, kita masuk ke interface G0/1, kita masuk down ya teman-teman. Nah jadi ini untuk ini kita akan menggunakan plan teman-teman. Ini ada plan 10 dan plan 20 teman-teman. Nah di sini kita akan buat dulu sub interface nya teman-teman. Ini kita tambahkan dulu sub interface nya. Sini kita exit dulu ke interface G0/1.10. Kita tambahkan encapsulation.1q 10, masukkan IP address nya yaitu 192.168.108, maaf, 108.10.1 teman-teman. Kita masukkan masnya di 0, lalu enter, lalu kita buat lagi sub interface ntg0/1.20, lalu encapsulation.1q 20 ya teman-teman. Kita tambahkan IP address nya 192.168.20.1, lalu masukkan masnya di 0, enter teman-teman. Nah di sini sudah, kita tinggal konfigurasi di switchnya teman-teman. Maaf, and config. Nah di sini kita buat plan 10, kita tambahkan name-nya plan 10. Lalu di sini kita buat plan 20, kita tambahkan name-nya plan 20. Lalu kita masukkan ya teman-teman ke interface yang warnanya. Nah di sini untuk plan 10 itu EPA03, interface EPA0/3, SV mode akses, SV akses plan 10, exit, kita interface EPA0/2, SV mau akses, suite akses plan 20. Nah kalau sudah, jadi itu untuk konfigurasi IP address dan persiapan topologi NAT dan konfigurasi IP address nya teman-teman. Oke teman-teman, saatnya kita akan belajar tentang konfigurasi static routingnya teman-teman. Nah di sini kita yang pertama untuk konfigurasinya kita masuk ke karena ini untuk skala besar seperti ini ya teman-teman, kita akan menggunakan yang namanya BGP ya teman-teman. Oke, kita masuk ke Google, kita konfigurasi untuk BGP nya teman-teman. Router BGP, misalkan ini saya 1. Oh ya teman-teman, untuk Google saya menggunakan AS1 dan untuk PSP saya menggunakan AS2 teman-teman. Nah di sini pertama kita tambahkan neighbornya dulu. Untuk neighbornya 10.10.10.2.
remote AS2 ya teman-teman. Enter. Oke, kita tambahkan networknya. Net ini network 10.10.10.0 ya teman-teman. Kita masukkan masnya 255.255.255.252. Enter. Kita tambahkan network lagi untuk ke servernya 172.16.23.0. Lalu masukkan masnya 255.255.255.0 teman-teman. Kalau sudah kita enter, nah kalau sudah konfigurasi di Google, kita lanjut konfigurasi di ISP nya teman-teman. Enter. Nah di sini kita router BGP, di sini saya BGP 2 teman-teman. Di sini kita masukkan labelnya dulu 10.10.10.1, lalu remote AS nya itu 2, maaf 1 ya teman-teman. Kita enter. Nah di sini sudah up. Nah di sini kita tambahkan networknya teman-teman. Networknya kita masukkan 10.10.10.0, lalu 255.255.252. Maaf, kita lupa masukkan mas. Enter. Lalu kita tambahkan lagi networknya itu 11.11.11.0, lalu kita masukkan masnya teman-teman. Masukkan 255.255.255.252. Enter. Nah kalau sudah kita exit. Nah kenapa untuk router klien ini kita tidak men-setting BGP nya teman-teman, karena kita akan mensimulasikan net ini yang dimana kalau misalkan tidak ada BGP maka tidak akan terhubung. Nah jadi di sini kita akan mengkonfigurasi bagaimana caranya. Nah kita sebagai klien kan itu tidak dihubungkan langsung ke ISP, jadi kita perlu yang namanya NAT karena kita tidak dapat tersambung langsung ke server. Jadi ISP ini sebuah jembatan kita untuk mengakses internet ya teman-teman. Nah jika kalian ini ingin mengakses internet, kita perlu ini ya teman-teman, menyewa atau membeli IP dari ISP. Nah ini untuk IP nya teman-teman. Nah kalau sudah kita konfigurasi di kliennya, di sini teman-teman kita dulu konfigurasi terminal. Di sini kita masukkan IP root lalu kita tanda tanya di sini teman-teman. Nah di sini ada yang namanya ini ya teman-teman. Nah ada destination ketik ya teman-teman. Nah di sini kita tambahkan destinationnya ya teman-teman, ini. Nah di sini kita tambahkan 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0. Nah sampai berapa? Sampai 11.11.11.1 teman-teman. Kalau sudah kita enter. Oh maaf ya teman-teman, kita coba cek dulu ping ya teman-teman. Kita coba ping ke Google nih, apakah si kayak ini bisa enggak sebelum kita konfigurasi 16.23.1. Nah bisa kita sendiri untuk hasil dopingnya itu kita tunggu dulu. Itu tidak ada ya teman, tidak bisa, success rate nya itu 0%. Nah setelah kita konfigurasi IP route 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0 sampai 11.11.11.1 enter. Nah sekarang kita coba doping lagi. Kita tunggu. Nah bisa kita lihat itu udah ada bertambah 60%. Nah sekarang kita coba doping lagi, itu menjadi 100% ya teman-teman. Nah jadi itu untuk konfigurasi static routingnya ya teman-teman. Oke teman-teman, saja kita akan coba konfigurasi NAT dinamik ya teman-teman. Yang pertama kita buka switch kita dulu ya teman-teman. Nah di sini teman-teman ketikkan aja scc access link permission
akses list up permit ya teman-teman, masukkan IP-nya 192.168.10.0, atau masukkan 0.0.0.255 enter. Ya, maaf. Oke teman-teman, di sini kita masukkan akses list satu permit ya teman-teman, lalu masukkan IP-nya 192.168.10.0, lalu masukkan 0.0.0.255 enter. Kita buat lagi untuk bulan 20, 1 permit 192.168.20.000, maaf, 0.0.0.255. Kalau sudah enter, nah sekarang kita masukkan IP NAT inside ya teman-teman, shortlist 1 interface. Nah ini itu interface yang mengarah ke DSP ya teman-teman, interface G0/0 lalu overload ya teman-teman. Kalau sudah, kita enter. Nah sekarang kita masuk ke interface G0/0, lalu teman-teman klikkan aja IP NAT outside ya teman-teman. Kalau sudah, kita enter, exit. Nah di sini kita masuk ke interface G0/1.10 ya teman-teman. Kita berikan IP NAT inside ya teman-teman, exit. Lalu kita interface G0/1.20, lalu IP NAT outside ya teman-teman. Nah jadi konfigurasinya seperti ini untuk yang NAT tidak bila. Jadi si PC ini bisa ping ke server ya teman-teman. Coba ping ping 172.16.23.1. Kita coba di PC 1, ping 172.16.23.1. Kita coba data IP-nya dulu. Oh maaf ya teman-teman, untuk IP-nya kan kita belum tambahkan ya teman-teman. Kita coba tambahkan dulu. Terus 92.108.10.1 ya teman-teman. Satu. Coba di sini 92 coba ini di 108 titik 20.1. Kita coba lagi. Oh maaf teman-teman, kita salah teman. Jadi kita ke desktop, terus dulu ke IP-nya jadi 168.20.2. Copy, kita masukkan gateway-nya klik 1 ya teman-teman. Kita close, sekarang di PC 0.
IP configuration, coba ininya jadi 168.10.2 copy jadi 1. Sekarang sudah, kita coba cek lagi ping Google Drive teman-teman. Itu 72.16.23.2. Nah teman-teman, sekarang saya sudah selesaikan untuk masalah tadi tidak bisa ping. Sekarang untuk ping dari PC1 ke Google itu bisa teman-teman. Sukses. Sekarang sudah saling berkomunikasi ya teman-teman. Nah jadi itu untuk konfigurasi NAT dynamic teman-teman. Oke, terus kita akan menguati paket NAT teman-teman. Nah misalkan di sini kita ping teman-teman dari PC 0 ke server ya teman-teman. Sini saya lebarkan dulu, kita geser. Nah di sini bisa kita sendiri. Nah, dia mengirim paket ke teman-teman switch. Nah dia mengirim paket ke switch lalu meneruskan teman-teman. Nah nantinya dari switch ini dia akan mengirim paket ke si ini ya teman-teman, ke router ini, ke Google, lalu dari Google teruskan dari ISP diteruskan ke Google, dan dari Google disampaikan ke ini ya teman-teman, server. Nah nanti kalau sudah paketnya jelas benar, dia akan dikirim balik ke si PC nya ya teman-teman. Nah bisa kita sendiri. Tuh begitu ya teman-teman. Nah jadi itu untuk mengerti paket NAT.